Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Sekarang di tangan gue ini ada Vivo V17 Pro. Kasusnya adalah terkunci FRP akun Google-nya dan lupa akun Google-nya. Syarat untuk bypass akun Google, kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet. Kemudian pada halaman sambungan ke jaringan ini, kita pilih menu lewati di pojok kanan atas. Lalu kita setup handphone ini dalam kondisi handphone terhubung ke jaringan internet. Kita akan setup sampai ke bagian saran aplikasi atau halaman hal penting tentang telepon. Pada bagian bawah halaman ini ada 3 link yang bisa kita gunakan sebagai celah bypass akun Google-nya. Kita akan pilih salah satu aja, yaitu di bagian perjanjian privasi. Langsung kita klik aja sampai muncul halaman teks seperti ini. Lalu kita pilih salah satu kata, kita tekan dan tahan atau kita blok. Lalu akan muncul beberapa menu di bagian atasnya. Kita tidak bisa menggunakan penelusuran web karena sudah tidak bisa untuk keamanan yang terbaru, jadi kita gunakan menu bagikan. Kemudian kita pilih catatan saja dan selanjutnya kita ketikkan di sini www.youtube.com. Jadi kita ketikkan URL youtube.com menggunakan www biar langsung jadi link. Pilih tanda centang di pojok kanan atas agar catatannya tersimpan. Kemudian URL youtube.com-nya menjadi berwarna biru. Langsung kita pilih saja www.youtube.com sampai muncul opsi buka dan salin. Kita pilih buka dan otomatis aplikasi YouTube-nya berjalan. Kita langsung pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube-nya. Kemudian kita pilih menu setelan. Kemudian kita pilih menu tentang. Kemudian kita pilih lagi persyaratan dan layanan YouTube sampai otomatis masuk ke browser bawaan handphone ini. Kita akan mengakses blog Magelang Flasher. Jadi pada bagian address bar-nya kita hapus dulu isi teks di dalamnya. Kita ganti dengan URL blog Magelang Flasher yaitu www.magelangflasher.com magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini. Bisa kita pilih masuk atau kita pilih enter di keyboardnya dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka. Apabila muncul iklan, silakan bisa di close iklannya. Kemudian setelah iklan semuanya kita keluarkan, kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas layar handphonenya. Kemudian kita pilih menu bypass FRP yang paling bawah. Kalau muncul iklan bisa di close dulu iklannya. Kemudian di sini di halaman bypass FRP Android, kita pilih open setting menu. Langsung kita klik saja, muncul notifikasi buka dengan, kita pilih saja Google yang sebelah kiri. Kemudian akan masuk ke halaman pengaturan dari handphone ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengelolaan sistem. Kemudian kita masuk lagi ke bagian buat cadangan dan atur ulang. Selanjutnya kita pilih atur ulang semua pengaturan. Untuk Vivo V17 Pro masih bisa menggunakan metode ini ya. Kita pilih pulihkan saja untuk notifikasi yang muncul dan kita tunggu sampai proses memulihkannya selesai, maka handphone akan otomatis restart. Kita tunggu aja sampai proses restartnya selesai. Kemudian handphone ini akan menyala lagi di tampilan logo Vivo yang selanjutnya akan melakukan proses loading yang lumayan lama. Untuk durasi loadingnya ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 menitan atau bisa lebih cepat. Jadi ini baru langkah awal untuk membypass akun Google pada Vivo V17 Pro ini. Perhatikan tadi ada proses reset pengaturan. Kalau sudah selesai dia akan restart lagi, menyala kembali di tampilan logo Vivo, kemudian akan melakukan proses loading lagi untuk masuk ke tampilan awal handphone ini. Jadi sebenarnya metode bypass FRP akun Google pada Vivo V17 Pro ini adalah membuat kunci layar yang baru atau mengganti kunci layar yang lama dengan kunci layar yang baru. Hanya saja untuk membuat kunci layar yang baru tersebut kita harus reset pengaturan dulu melalui menu pengaturan handphone ini. Oke, sudah selesai, handphone langsung masuk ke tampilan awal setupnya. Lanjut kita setup ulang handphone ini dan langsung aja kita hubungkan handphone ke jaringan internet, bisa menggunakan wifi ataupun data seluler. Biar cepat kita gunakan wifi saja. Oke, kita coba untuk hubungkan ke salah satu SSID yang tersedia. Kalau sudah terhubung, kita pilih menu lewati di pojok kanan atas, bukan menu berikutnya ya, tapi menu lewati. Klik menu lewati, kemudian kita setup lagi sampai ke halaman
hal penting tentang telepon baru tadi ya, atau saran aplikasi tadi, kita setup dulu, kemudian di halaman hal penting tentang telepon baru, kita pilih lagi di bagian link perjanjian privasi, masuk ke halaman teks, kita bisa blok salah satu kata yang ada di sini, kemudian kita pilih lagi menu bagikan. Selanjutnya kita pilih bagikan dengan menu catatan. Kemudian seperti langkah yang tadi, kita hapus kata-kata yang tadi kita blok yang tersimpan di catatan ini, kemudian kita ganti dengan www.youtube.com. Kalau sudah kita ketikkan URL YouTube seperti yang sebelumnya, kita bisa pilih tanda centang di pojok kanan atas agar URL YouTube-nya menjadi sebuah link berwarna biru. Kemudian kita pilih buka di bagian bawah layarnya, langsung aplikasi YouTube otomatis berjalan. Pilih lagi logo orang di pojok kanan atas, kemudian kita pilih menu setelan, kemudian kita pilih menu tentang, dan kita pilih persyaratan layanan YouTube sampai masuk ke aplikasi browser bawaan handphone ini. Untuk iklannya bisa kita lewati. Oke, seperti yang tadi ya, kita akan membuka blog Magelang Flasher lagi. Karena tadi kita sudah membuka blognya, maka otomatis masih ada riwayatnya. Kita coba cek di bagian address barnya, kita hapus dulu. Perhatikan historinya masih ada, langsung aja kita klik link blog Magelang Flasher. Seperti yang tadi, kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas, kemudian kita pilih menu bypass FRP. Masuk ke halaman bypass FRP Android. Di sini kita pilih open lock screen setting untuk membuat kunci layar yang baru. Muncul notifikasi seperti ini, kita pilih izinkan saja sampai masuk ke halaman pilih kunci layar. Kita bisa bebas ya bikin pola pin ataupun sandi. Yang penting kunci layarnya kita harus ingat. Di sini aku buat pola aja dengan model pola yang sederhana, yaitu letter L. Kemudian kita pilih lanjutkan, kita konfirmasi ulang pola yang tadi kita gambar. Selanjutnya kalau sudah, akan muncul layar blank putih seperti ini. Kita coba untuk kunci layarnya dulu. Apabila muncul pola kunci layar di layarnya, berarti kita berhasil membuat kunci layar untuk handphone ini, atau kunci layar yang sebelumnya sudah berganti. Oke, ini dia, kita berhasil membuat kunci layar atau mengganti kunci layar. Saatnya kita kembali untuk melakukan setup ulang handphone ini sampai ke tampilan menu. Oke, kembali terus sampai ke halaman WiFi tadi. Sampai di halaman WiFi, kita pastikan handphone masih terhubung ke jaringan internet via WiFi, dan di sini kita pilih menu berikutnya. Kemudian kita tunggu sebentar, ada loading menyiapkan ponsel, biasanya lama ya. Oh, ternyata cepet ini, langsung masuk ke halaman salin aplikasi dan data. Langsung aja kita pilih menu jangan salin di pojok kiri bawah layar handphone ini. Kita tunggu lagi sampai proses loadingnya selesai, memeriksa info, dan ini dia pola kunci layarnya sudah muncul. Tinggal kita gambarkan aja kunci layar, sandi pola atau pin yang tadi kita buat. Kemudian kita tunggu sebentar sampai loading memeriksa info ini selesai, dan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi. Yang ada adalah halaman login akun Google, dan halaman ini bisa kita lewati saja. Untuk selanjutnya kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Yang tidak penting bisa kita lewati ya. Tampaknya tidak ada yang penting ini, kita lewati aja berikutnya lewati, kemudian lewati lagi, kemudian selamat, telepon Anda telah disiapkan. Handphone ini bisa kita setup sampai ke tampilan menu, namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pola. Karena tadi kita hanya mengganti atau membuat baru, tidak menghapus kunci layarnya. Apabila kita ingin menghapus kunci layarnya, masuk ke menu pengaturan, kemudian cari di bagian sidik jari, wajah, dan kata sandi, kita konfirmasikan kunci layarnya, kemudian kita masuk ke bagian kata sandi kunci layar, masukkan lagi sandinya, dan kita ganti menjadi tidak ada atau geser. Sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi, dan akun Google sudah terbypass. Teman-teman bisa meloginkan akun Google baru menggunakan aplikasi Play Store atau membuat baru lagi akun Google-nya. Kita cek dulu di pengaturan untuk pembaruan sistemnya. Kebetulan ini sudah yang paling baru. Dan selanjutnya kita cek di tentang ponsel. Di mana ya tentang ponsel pada Vivo V17 Pro ini?
Coba cek di bagian pengelolaan sistem. Kita cari dulu pengelolaan sistem di bagian mana untuk mencari tentang ponsel pada handphone ini. Oh, ini dia. Kita masuk ke pengelolaan sistem, kemudian tentang ponsel. Ini adalah Vivo 1910 atau Vivo V17 Pro dengan versi Android 12. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.